Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ali? Sehat Bang Sehat, Ali? sehat kok Jan. Mana Jan, sehat Jan? Sehat Bang Ali. Hari ini hari apa Bang Ali? Apa nih? Rabu. Rabu ya, Rabu. Rabu Bang Ali. Nah baik, pada kesempatan ini izinkan saya rekan saya Ali Lubis ingin membacakan hasil karya ilmiah kami dalam tugas kelompok mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan yang dengan dosen Ibu Dr. Natasha. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan hasil karya ilmiah kami secara bergiliran. Nah, diawali dengan Bang Ali. Silakan Bang Ali. Baik, terima kasih Pojan. Selamat sore juga dan salam hormat kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Natasha. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan selalu, Bu. Amin. Baik, pada kesempatan ini hasil penelitian kami dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pemilik Kartu Flash yang diterbitkan oleh bank dalam transaksi non-tunai. Penulis Fauzan Ramadan dengan NIM nomor sekian-sekian, kedua Ali Hakim Lubis dengan NIM sekian-sekian, Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta 2022. Nah, di sini saya akan membacakan abstrak terlebih dahulu, yaitu penggunaan uang elektronik atau flash itu tujuannya untuk mempermudah transaksi, tapi juga bisa mengakibatkan kerugian bagi pemilik apabila flash tersebut hilang atau dicuri. Jadi selain sisi untuk mempermudah, tapi ada sisi kekurangan dari sistem pembayaran non tunai ini. Nah, transaksi penggunaan flash ini dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi mirip PIN atau Personal Identification Number. Artinya ini dua hal yang berbeda sebagaimana kartu ATM pada umumnya. Jadi ini lebih kepada menggunakan kartu tapi tidak menggunakan PIN. Sehingga flash dapat dipergunakan melalui menggunakannya secara praktis oleh orang lain yang tidak berhak. Artinya ada satu kelemahan di sini tuh, dapat digunakan oleh orang lain apabila hilang, jatuh dan sebagainya. Nah, pada peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI tahun 2018 sudah dicantumkan pengaturan terkait penggantian kerugian finansial, tetapi belum diatur secara jelas serta terang, sehingga ketidakjelasan peraturan ini menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda antar lembaga yang satu dengan yang lainnya. Jadi tujuan tulisan ini ialah untuk mengetahui pengaturan atau aturan bagi pemilik uang elektronik bila terjadi kerugian pada kartu flash, atau untuk mengetahui tanggung jawab bank sebagai penyelenggara kegiatan. Nah, penyedia pembayaran non tunai atas kerugian yang dialami oleh pemilik kartu flash, metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa penggantian kerugian terhadap flash hanya bisa dilakukan jika terjadi kerusakan dari penerbit. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian pemilik flash yang ditimbulkan sebab kelalaian pengguna, yang mana peraturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen. Nah, itu abstrak. Nah, selanjutnya pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah saat ini dunia perbankan itu sudah sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian pada suatu negara. Oleh sebab itu, eksistensi dunia perbankan semakin diperlukan, khususnya terkait dengan pembiayaan, pembayaran dan lain-lain dalam suatu negara. Nah, jadi jika dalam sistem perbankan suatu negara sehat, maka akan dapat menunjang pembangunan ekonomi itu tersendiri. Tapi sebaliknya, jika apabila sistem perbankan suatu negara tidak sehat, maka bisa berdampak buruk bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, dalam perkembangannya, perekonomian suatu negara itu saat ini uang memiliki peranan yang sangat penting.
pesatnya perkembangan teknologi saat ini mendorong bank sebagai pendukung utama pembangunan nasional untuk mengembangkan layanan baik terhadap nasabah maupun masyarakat. Akibat adanya perkembangan dari teknologi. Nah, seiring dengan perkembangannya, alat pembayaran di Indonesia khususnya itu mengalami perubahan yang sangat pesat. Seperti saat ini contohnya alat pembayaran non tunai. Jadi dari tunai juga disediakan, tapi saat ini dikembangkan melalui non tunai. Nah, kalau dikaitkan dengan pembayaran menggunakan sistem elektronik atau non tunai tersebut, maka Bank Indonesia menjadi salah satu lembaga keuangan memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai tadi berjalan aman, efektif, efisien pada saat digunakan. Nah, hal ini penting mengingat di asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan pada konsumen di samping proteksi kepentingan pelaku perjuangan. Nah, kita ambil contoh pada penelitian ini adalah kartu flash. Kartu flash ini bisa digunakan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu. Selain itu, transaksi menggunakan flash ini tidak ada korelasi dengan rekening nasabah. Artinya, kita cukup melakukan deposit seperti pembayaran di menggunakan ATM atau ke semacam Indomart atau Alfamart seperti itulah di suatu daerah. Nah, selanjutnya flash ini tidak perlu memakai konfirmasi PIN dalam penggunaannya. Nah, dalam penggunaannya kartu flash ini harus diperhatikan bahwa teknologi kreasi manusia memiliki beberapa kelemahan. Adapun permasalahan yang timbul dalam penggunaan flash terjadi apabila penggunaan flash dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai tadi disalahgunakan oleh pihak lain. Seperti yang diterangkan di awal, apabila kartu flash tersebut hilang, jatuh, ataupun dicuri. Nah, untuk mengantisipasi hal ini tadi, maka Bank Indonesia memiliki aturan terkait uang elektronik diatur melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI tahun 2018, di mana dalam peraturan tersebut sudah dicantumkan pengaturan terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen. Di antaranya diatur tentang mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna yang tertera di pasal 43 ayat 2 huruf C. Kendati demikian, peraturan PBI ini atau Bank Indonesia ini tentang uang elektronik tadi sudah mencantumkan mengenai prosedur penggantian kerugian finansial, namun belum diatur secara tentara serta terperinci bagaimana prosedur penggantian tersebut. Nah, jadi aturan terkait kerugiannya sudah diatur, tapi mekanisme untuk penggantiannya menurut peraturan ini belum diatur, sehingga apabila kartu flash hilang atau dicuri itu seperti apa mekanisme pengembaliannya. Nah, jadi dalam peraturan ini belum ada ketidakjelasan itu. Nah, selanjutnya sesuai uraian-uraian tersebut di atas, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap pemilik flash. Artinya seharusnya ketika uang elektronik atau uang non tunai ini dilakukan secara masif untuk proses pembayaran, harusnya dibuat juga suatu aturan tentang perlindungan hukumnya apabila hal-hal tersebut terjadi pada konsumen atau nasabah. Nah, penelitian ini kalau ditinjau dari tinjauan teoritis dan literatur, maka selanjutnya akan tinjauan pustakanya adalah perlindungan hukum merupakan suatu konsep, artinya diperlukan perlindungan hukum terhadap pemilik kartu flash ini. Jadi menurut kami perlindungan hukum ini harus terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif itu pada dasarnya sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran
serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif itu berfungsi untuk menyelesaikan sengketa apabila muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan kontrak, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis antara pihak-pihak, baik itu perorangan, bank, lembaga lainnya, baik domestik maupun cross border dengan menggunakan instrumen pembayaran secara umum. Nah, sistem pembayaran ini terdiri atas beberapa komponen berupa kebijakan, instrumen atau alat pembayaran, mekanisme clearing dan settlement, pelembagaan, infrastruktur pendukung, dan perangkat hukum. Nah, ada beberapa contoh alat atau instrumen pembayaran yang selama ini kita kenal, yaitu ada uang, ada kartu kredit, debit, traveler's check, serta alat pembayaran elektronik seperti internet banking, RTGS, transfer kredit melalui clearing, dan sebagainya. Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Jadi sistem pembayaran non-tunai adalah aktivitas yang dalam proses pembayarannya itu menggunakan kartu atau aplikasi di mana transaksi bersifat account based, sehingga settlement transaksi dilakukan pada level bank maupun aplikasi dengan metode yang dipilih oleh masing-masing bank maupun aplikasi sesuai dengan skala operasional jaringannya. Nah, pembayaran non tunai yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai. Artinya kita tidak perlu lagi menggunakan uang secara langsung, tapi cukup menggunakan kartu atau aplikasi sebagaimana yang dijelaskan tadi. Sebetulnya masih banyak yang lain ya, contoh-contoh pembayaran lain misalnya seperti menggunakan cek, bayar giro, atau menggunakan ATM atau kartu kredit, debit, dan prabayar. Nah, sistem pembayaran non tunai ini melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Beberapa jenis pembayaran non tunai yang digunakan di masyarakat terbagi atas dua bagian, yaitu instrumen berbasis warkat atau kertas, paper based instrument. Instrumen berbasis warkat ini umumnya sudah lama dipergunakan dalam praktik perbankan. Beberapa instrumen yang masuk dalam kategori ini misalnya cek, giro, nota debit, nota kredit. Nah, yang kedua, instrumen berbasis kartu atau berbasis elektronik, card based instrumen dan electronic based instrumen. Instrumen ini contohnya dipakai seperti ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik atau flash yang sedang kita bahas kali ini. Nah, dalam perkembangannya, sistem pembayaran berbasis teknologi ini telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang tadinya mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Saat ini sudah tidak menggunakan uang sebagai instrumen. Nah, walaupun saat ini uang masih digunakan atau masih banyak digunakan masyarakat di dunia sebagai alat pembayaran. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi, sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai atau cash secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai atau non cash. Nah, flash sendiri yaitu alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer atau internet. Nah, selanjutnya nilai uang yang dari nasabah tersimpan dalam kartu ini tentu jumlahnya itu sebagaimana jumlah yang kita deposit ya. Nah, flash juga sering disebut sebagai electronic cash, digital money, digital cash, electronic currency ataupun digital currency.
Nah, flash sangat aman untuk digunakan. Bahkan ilmu kriptografi menyatakan bahwa uang elektronik tersebut sangat sulit untuk diretas atau dibajak. Uang elektronik adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari electronic money dalam kurung flash. Nah, menurut Bank Indonesia, uang elektronik sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang di-store. Artinya di sini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu berdasarkan uang yang kita depositkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nah, uang kartu ini digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang di-store oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan. Jadi artinya uang yang kita tadi depositkan itu bukan menjadi atau bentuk simpanan sebagaimana misalnya kita nabung di bank. Jadi ini lebih kepada semacam untuk pembayaran saja, jadi tidak bisa diuangkan kembali atau ditarik uang tersebut. Nah, selanjutnya metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini ada jenis penelitian yang kita gunakan di sini, yaitu satu, menggunakan riset. Jadi kita sudah melakukan riset baik di lapangan maupun membaca beberapa artikel-artikel tulisan. Nah, adapun kegiatan penelitian ini kami lakukan didasari rasa keingintahuan terkait persoalan ini. Penelitian ini merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Nah, penelitian hukum ini merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan aturan-aturan hukum, doktrin hukum untuk dapat menjawab isu-isu hukum yang ada. Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum dalam tulisan ini. Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum kepada pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminkan oleh penerima fidusia. Nah, di sini yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Nah, jadi menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jadi pada penelitian jenis ini seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis, dan peraturan perundang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jadi penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah sebagaimana peristiwa hukum. Nah, jenis penelitian ini penulis pergunakan dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dimaksud dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Jadi dalam penelitian hukum normatif ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, atau penelitian terhadap taraf sinkronisasi verbal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum. Maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber hukum sekunder atau sumber-sumber bahan sekunder. Nah, baik berupa peraturan maupun teori-teori hukum, di samping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis, ilmiah, serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fauzan. Baik, Bung Ali, terima kasih Bung Ali. Saya lanjutkan. Berikutnya, temuan dan diskusi. Pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik
apabila terjadi kerugian pada kartu flash. Nah, saat ini uang adalah alat pembayaran yang sah dan bisa diterima secara umum. Uang artinya alat pembayaran yang berlaku pada daerah tertentu. Selain dari satu uang dapat pula sebagai indera buat melakukan pembelian barang serta jasa. Nah, pada masa kini Bank Indonesia dengan segala upaya berusaha meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui uang elektronik, yaitu flash. Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa uang elektronik artinya suatu alat pembayaran yang disimpan dalam media berupa kartu dalam bentuk elektronik, di mana di dalamnya terdapat sejumlah uang. Di uang elektronik tadi sudah terekam sejumlah uang, maka bisa dikatakan juga bahwa seorang yang mempunyai uang elektronik sama dengan mempunyai uang tunai. Nah, jadi adapun dasar hukum akan penyelenggaraan uang elektronik menjadi salah satu instrumen pembayaran non tunai di daerah negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI 2018 perihal uang elektronik. Nah, secara umum, pengaturan berkaitan dengan pelindungan hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang proteksi konsumen, selanjutnya disebut dengan UUPK. Nah, pasal 1 nomor 2 UUPK mengungkapkan bahwa setiap orang yang menggunakan barang dan atau jasa yang akan dan tersedia di warga buat kepentingan sendiri, keluarga, masyarakat ataupun makhluk hidup lainnya yang tidak buat diperdagangkan disebut dengan konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen artinya segala upaya buat menjamin adanya kepastian aturan serta buat memberikan perlindungan aturan kepada konsumen. Melihat ini ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemilik atau pemegang flash bisa berhak menerima proteksi hukum yang telah diakui serta dijamin perlindungannya oleh negara. Nah, kita lanjut untuk tanggung jawab bank. Nah, ini pertanggungjawaban bank sebagai penyelenggara kegiatan alat pembayaran non tunai atas kerugian yang dialami pemilik flash. Uang elektronik flash yang dimaksudkan dalam tulisan ini tidak sama dengan alat pembayaran elektronik lainnya, meskipun sama-sama berbentuk kartu, tapi alat pembayaran elektronik berupa flash berbeda dengan alat pembayaran seperti kartu kredit serta kartu debit. Ada dua kata dalam alat pembayaran elektronik, yaitu terdapat prepaid produk serta access produk. Pada kartu debit serta kartu kredit ialah produk elektronik yang bersifat access produk. Nah, Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 14/2/PBI 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 PBI 2009, wacana penyelenggaraan aktivitas indera pembayaran memakai kartu mengatur perihal kartu kredit serta kartu debit. Di intern itu, uang electronic money diatur pada PBI nomor 20/6/PBI 2018 tentang uang elektronik atau electronic money. Nah, bila ditelaah lebih lanjut, maka uang elektronik buat bertransaksi lebih praktis apabila dibandingkan alat pembayaran non tunai lainnya. Hal ini dikarenakan transaksi menggunakan flash, pemilik tak memerlukan proses otorisasi tanda tangan maupun memasukkan kode pengaman seperti PIN pada saat bertransaksi. Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu pada penggunaan uang elektronik yang bersifat prabayar, maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum tadi bersifat jual beli. Penerbit menjual sebuah indera penyimpan data berupa kartu prabayar, berbeda dengan menggunakan indera pembayaran yang berupa kartu, yang mana korelasi hukum antara pemegang kartu dan penerbit didasari penggunaan perjanjian sesuai dengan pasal 1 nomor 5 Undang-Undang Perbankan. Nah, jika uang elektronik tadi hilang atau dicuri oleh pihak lain yang bukan merupakan pemiliknya, maka penerbit tidak dapat bertanggung jawab sebab sifatnya yang prabayar. Maka
sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen. Begitu juga segala akibat kehilangan juga pencurian adalah tanggung jawab pemilik uang elektronik. Nah, antara penerbit dan pemegang kartu selaku konsumen dalam hal ini memiliki hubungan hukum yang bersifat jual beli. Pasal 1457 Undang KUH Perdata mengungkapkan bahwa jual beli artinya suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buat menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain buat membayar harga yang telah diinginkan. Hak milik barang yang semula dimiliki pihak penjual akan berpindah tangan di si pembeli apabila telah terjadi penyerahan secara yuridis sesuai dengan pasal 1459 KUH Perdata. Sementara pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa nasabah artinya orang yang memakai jasa bank. Pemegang uang elektronik bisa diklaim menjadi nasabah karena memakai jasa bank, tetapi menjadi pihak yang menggunakan jasa bank tidak membuka rekening dengan hanya memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan, maka hubungan antara bank dan nasabahnya artinya hubungan yang bersifat keperdataan. Nah, uang elektronik flash bisa dapat menjadi indera pembayaran non-tunai yang memberikan kemudahan pada transaksi pembayaran, tetapi juga bisa merugikan pemilik bila terjadi kehilangan atau pencurian. Penggunaan uang elektronik sepenuhnya bertanggung jawab pemegang uang elektronik karena apabila hilang atau dicuri, pemilik tidak dapat melakukan pemblokiran. Pada hal yang terjadi kehilangan atau pencurian, bank menjadi penerbit uang elektronik tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita sang pengguna uang elektronik tersebut. Apabila uang elektronik tersebut hilang ataupun dicuri, maka segala dampak kerugian merupakan tanggung jawab penuh pemilik uang elektronik. Nah, terakhir kita ke kesimpulan. Nah, baiknya ini kesimpulan ini kita sedikit mencoba menyimpulkan. Ada dua kesimpulan yang kami dapat simpulkan. Yang pertama, pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai bila terjadi kerugian akibat hilangnya kartu flash sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 20/0/6/PBI 2018 tersebut belum diatur secara maksimal karena pergantian kerugian uang elektronik hanya bisa dilakukan bila hal tadi adalah kerusakan asal penerbit. 2. Bank sebagai penerbit uang elektronik tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna. Segala dampak kehilangan merupakan tanggung jawab penuh pemilik atau pengguna uang elektronik, dan pemilik uang elektronik tidak dapat melakukan pemblokiran yang mana dapat dikatakan bahwa peraturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen. Nah, menurut Bang Ali, kesimpulan dari karya ilmiah yang kita sama-sama buat ini, adakah masukan dan saran dari Bung Ali? Ya, sarannya agar seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, dibuat suatu aturan apabila uang kartu tersebut hilang ya. Jadi bagaimana penggantian yang dilakukan dari pihak ketiga atau dari pihak penerbit kartu. Jadi itu belum ada kejelasan di dalam aturan saat ini. Ya mungkin itu referensi dan lain-lainnya ada di belakang. Terima kasih. Saya beserta rekan saya Ali Lubis mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah kami buat. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat baik itu untuk kami pribadi maupun halayak banyak. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Natasha yang selalu membimbing kami, dan kami doakan Ibu dosen selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.